kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, keluarga Teuku Ryan dan Ria Ricis merasakan kebahagiaan secara penuh di hari Nan Fitri tahun ini. Selain keduanya semakin mesra dan harmonis, kehadiran dan pertumbuhan Moana semakin melengkapi kebahagiaan Lebaran pada tahun ini. Lantas, bagaimana Ria Ricis dan keluarga kecilnya merayakan Hari Raya Idul Fitri? Ryan dan Ricis mengungkapkan makna yang lebih mendalam di hari kemenangan tahun ini. Sebab tahun ini Ryan mengaku merasakan Lebaran di Jakarta, tak seperti tahun sebelumnya yang merayakan Lebaran di Aceh. Ryan dan Ricis mengaku bangga bisa merayakan Lebaran bersama Moana, sebab tahun sebelumnya Moana belum lahir. Itu sebabnya mereka tak bisa mengungkapkan kebahagiaannya. Maaf kalau banyak salah, maaf kepada siapapun itu. Banyak perbuatan yang salah mungkin, kita minta maaf ya. Baik-baik. Maafin aku ya. Kamu gak ada yang salah sama. Nah, bagian mungkin gimana sih? maknanya adalah mari kita merayakan kemenangan yang udah puasa 1 bulan penuh, dan juga mari kita buka Lebaran baru dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, dan semoga kita semua diberi kebahagiaan oleh Allah untuk seterusnya ke depannya. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bang Rian nggak mudik bang? Kan sudah tahun lalu kan kita Lebaran di Aceh, jadi tahun ini kita Lebaran sama keluarga yang di Jakarta. Iya. Nah ini Lebaran pertama kita, alhamdulillah udah dikaruniai oleh Allah, itu Moana ya. Yang dirasain perbedaannya apa Rian? Yang dirasain adalah sangat bahagia karena kita sudah bertiga sekarang, dan insya Allah semakin erat terus. Amin ya Allah, amin ya amin ya Rabbal Allah. Alamin. Bukan hanya Ricis, Oki Stiana Dewi juga mengaku bahagia bisa merayakan Lebaran bersama keluarga. Bukan hanya keluarga inti, Oki mengaku senang karena keluarga besarnya berkumpul ditambah dengan keturunan mereka. Jadi seperti apa serunya Lebaran ala keluarga Ricis dan Oki Stiana Dewi di rumah ibu mereka? Ya, jadi memang kami ini Lebaran memang kumpul-kumpul keluarga. Kita ini memang sebenarnya kita tuh rutin sebenarnya Sabtu Minggu tuh kumpul keluarga. Cuman yang kumpul itu biasa kami nih yang cewek-cewek, karena kan yang suami-suami ini kan pada kerja kan. Jadi nggak rutin kalau suami-suami kumpul Sabtu Minggu ya kan. Sehingga hari Lebaran ini adalah kumpul keluarga komplit sekomplit-komplitnya. Para suami hadir, adik-adik beliau juga hadir beserta dengan pasangannya. Jadi rumahnya ibu, sekarang ini jadi rumahnya ibu nih. Rumahnya ibu ini menjadi base camp untuk berkumpul, bersantai-santai. Dan alhamdulillah kami berlebaran memang setiap tahunnya selalu sama. Yakni biasanya kita sholat id di masing-masing rumah kita. Kebetulan kita tinggalnya memang jaraknya lumayan ya. Beda sejam-sejam gitu, walaupun di Jabodetabek tapi lumayan. Jadi Bunda Cindy sholat di rumahnya sendiri sama Ayah Arif di situ, suaminya. Kemudian Icis sama Rian sholat di rumahnya sendiri, di komplek rumahnya sendiri. Kita di komplek perumahan kita sendiri. Setelah kita sholat masing-masing di rumah komplek perumahan kita sendiri, lalu kita menuju ke pesantren. Kita bareng-bareng ketemunya di pesantren Tahdid Maskanul Hufat, karena banyak santri-santri kita yang nggak pulang kampung. Jadi kita nggak mau mereka merasa sendiri, nggak ada orang tuanya, nggak ada kakak-kakaknya, sehingga kita semuanya di pesantren. Tahun lalu juga begitu,
Dan Ricis bagi-bagi THR sama Rian, kasih games juga buat santri-santri. Tidak hanya santri-santri tapi juga warga sekitar ya Dek, warga sekitar. Nah setelah itu karena pesantren itu dekat sekali dengan rumah saya, kebetulan saya anak pertama, Mbak Baur ini anak pertama. Jadi adik-adik semuanya kumpul di rumah ini sebentar. Dan tadi kita sempat sungkeman dulu. Setelah itu rencananya setelah dari sini kita mau ke rumah ibu ya adik-adik ya. Kita ke rumah ibu, setelah dari rumah ibu baru kita akan mencar ke rumah saudara kita, saudaranya suami-suami gitu, seperti itu. Jadi itulah kegiatan kami kurang lebih sehari 2 hari ini berkeliling ke rumah-rumah saudara insya Allah. Berkumpul tidak seru jika tidak menilik menu makanan yang tersedia. Lalu apa saja menu yang tersedia dalam tradisi Lebaran dalam keluarga besar Oki Stiana Dewi? Nah, sama seperti kebanyakan orang-orang Indonesia lainnya, yang namanya Lebaran pasti harus selalu ada makanan wajib. Apakah makanan wajib itu? Bentar ya. Makanan wajib itu adalah pertama ini apa namanya? Sayur lodeh ya. Kemudian ini ada opor ayam kampung. Tuh, ini ada ketupat juga. Ini ada ayam kampung sama ya. Nah, ini penting banget. Ini sambal goreng ati nih. Ini kayaknya harus selalu ada deh. Nih, sambal goreng ati. Kemudian ada rendangnya juga. Di sini rendang. Ada pempeknya juga. Jadi banyak budaya ya di makanan ini ya. Ibu saya orang Palembang, ada pempek. Suami-suami kami atau suami saya juga adalah orang Sumatera Barat, orang Minang, ada juga rendang di sini. Kemudian opor, ayam, ketupat ini selayaknya orang-orang Indonesia. Kue Lebaran sama layak kue keju, kue salju, nastar, kayak gini-gini tuh selalu ada. Penyanyi dangdut King Nasar mengaku senang bisa merayakan Lebaran seperti umat muslim di seluruh dunia. Sebab Nasar harus menjalani perawatan secara serius di pertengahan bulan Ramadan. Sakitnya Nasar diketahui dari postingan di akun media sosial. Sebab itulah Nasar yang ditemui mengaku bersyukur karena bisa merayakan Lebaran. Lebaran 2023 itu tetap alhamdulillah walaupun memang ada beberapa ujian gitu ya, termasuk yang teman-teman kemarin tahu mungkin aku taruh di Instagram aku kurang sehat apa, jadi kemarin tuh karena beritanya kan kemana-mana, jadi aku bilang nantilah gampang Lebaran aku ini maksudnya kasih keterangan klarifikasi bahwa kemarin itu kenapa nggak bisa terima teman-teman itu karena memang kan peraturan di rumah sakitnya juga sulit ya, namanya rumah sakit kan juga punya ini sendiri, jadi aku tuh nurut. Kayak sekarang aja teman-teman aku minta maaf kenapa biasanya suka masuk ke atas duduk apa, karena aku tuh nurut banget sama dokter. Kata dokter kan dari lagi sudah sehat tapi lagi pemulihan, jadi kayak tadi aja sholat tuh nggak lepas masker aku, jadi aku tuh kan nggak boleh terlalu dekat, maksudnya karena polusi bakteri gitu ya, jadi kemarin tuh nggak boleh terlalu, nggak boleh malah gitu. Jadi aku tuh nurut banget dokter. Mungkin kalau tahun depan insya Allah sehat panjang umur ya seperti biasa lah teman-teman, bebas gitu mau apa aja gitu. Maka dari itu kesatu aku terlalu capek banget gitu tuh, jadi imunnya turun, jadi drop. Udah gitu diet dengan kegiatan yang seguambreng, aku diet jadi nutrisinya tidak tercukupi, akhirnya gitu. Kondisi kesehatan Nasar semakin membaik, namun ia belum bisa menerima pekerjaan, sebab kini masih dalam masa pemulihan. Selain itu, Nasar juga harus mentaati sejumlah pantangan agar ia segera sehat. Kan selama Ramadan memang aku kebetulan kan ada pekerjaan yang memang udah ada iklannya juga, akunya nggak ada gitu ya. Ya karena memang tidak memungkinkan gitu. Sekarang aja aku enak bisa ngomong gini. Kalau kemarin tuh nggak bisa ngomong karena sesek gitu. Jadi memang alhamdulillahnya memang semuanya dari Allah ya, yang menyembuhkan, yang maha menyembuhkan. Jadi syariatnya ya aku di rumah sakit, tapi semuanya Allah yang menyembuhkan. Jadi
itulah yang aku bilang, maka setelah ini aku jaganya dengan kayak tadi gitu, misalkan teman-teman dibagi-bagi aja ya gitu-gitu. Berkarya, harus eksis, harus bekerja gitu, menghibur orang apa segala macam. Tapi mungkin setelah sekarang aku harus intinya tidak boleh terlalu capek gitu. Jadi mungkin kerjaannya dipilih-pilih